So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Asri Apriani. Saya dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi praktis supervisi pendidikan. Teman-teman sudah tahu belum apa itu supervisi pendidikan? Supervisi pendidikan adalah usaha memberikan layanan-layanan kepada guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun secara berkelompok, dalam usaha memperbaiki pengajaran dengan tujuan memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di dalam kelas. Dalam rangka menganalisis kurikulum yang dilaksanakan di sekolah tersebut, maka kepala sekolah selaku supervisor harus membantu para guru dalam meningkatkan kemampuan profesi belajar dan juga mengajarnya. Kemampuan yang dimaksud di sini meliputi kemampuan guru dalam memahami strategi pembelajaran, merumuskan pembelajaran, menyusun berbagai pengalaman belajar, dan keaktifan belajar, serta meningkatkan keterampilan dasar mengajar yang dimiliki oleh guru tersebut. Untuk melaksanakan supervisi akademik yang efektif, diperlukan keterampilan yang konseptual, interpersonal, dan teknikal. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus memiliki keterampilan teknikal berupa kemampuan menerapkan teknik-teknik supervisi yang tepat dalam melaksanakan supervisi akademik di sekolah tersebut. Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah dapat meningkatkan proses pembelajaran jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai supervisor dituntut untuk mampu melakukan supervisi akademik bagi guru-guru dalam meningkatkan proses pembelajaran. Lalu, apa tujuan dari adanya supervisi pendidikan? Yang pertama, yaitu untuk menciptakan, memperbaiki, dan memelihara organisasi kelas agar siswa dapat mengembangkan minat dan juga bakatnya, serta kinerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, menyeleksi fasilitas belajar yang tepat dengan problem dan situasi kelas. Jadi kita dapat memilih-milih mana sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, yaitu mengkoordinasi kemauan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan moral atau akhlak siswa agar memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Peningkatan efektivitas kerja ini sangat erat hubungannya dengan peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan bawahannya, serta semakin terbinanya hubungan dan suasana kerja yang lebih harmonis antara atasan dan juga bawahan, yaitu antara supervisor atau kepala sekolah dengan para guru-guru. Yang kedua, supervisi dapat meningkatkan efisiensi kerja. Peningkatan efisiensi kerja ini erat kaitannya dengan makin berkurangnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan bawahannya, karena dalam supervisi ini dilakukan evaluasi untuk meningkatkan mutu sekolah. Sehingga pemakaian sumber daya tenaga, harta, dan juga sarana sekolah tidak sia-sia. Nah, supervisi akademik ini diselenggarakan dengan maksud untuk memotivator kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan motivator ini dapat dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah kepada kelas-kelas untuk melihat proses belajar mengajar guru di kelas. Melalui wawancara kepada guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian murid-muridnya mengenai pembelajaran di kelas tersebut. Dan supervisi akademik ini diselenggarakan untuk mendorong guru-guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuan sendiri, dan mendorong guru untuk memiliki perhatian yang sungguh-sungguh, komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab, yang mana guru ini memiliki tanggung jawab besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya melakukan observasi dan juga wawancara kepada kepala sekolah di salah satu lembaga pendidikan anak usia dini di Fatur Rahman, yaitu terletak di Desa Karekel, Kecamatan Ludia. Dari wawancara tersebut, saya dapat menyimpulkan ada 4 tahap dalam pelaksanaan supervisi pendidikan.
Yang pertama, yaitu pra-pembelajaran. Sebelum supervisi pelaksanaan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan adalah pertemuan antara kepala sekolah dan juga guru yang akan disupervisi. Akan membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, membuat kesepakatan antara guru dengan supervisor tentang aspek proses belajar mengajar yang akan dikembangkan dan juga ditingkatkan ke depannya. Pada tahap ini akan ditentukan pembahasan mengenai materi pembelajaran yang akan disampaikan selama 1 semester atau 1 tahun ke depan. Materi yang digunakan biasanya mengikuti tema-tema yang telah ditentukan pada awal tahun. Nah, tema ini setiap bulannya akan berganti. Seperti pada bulan Oktober menggunakan tema binatang, pada bulan November menggunakan tema tanaman. Dengan tema awal ini, kepala sekolah menginisiasi dan menjelaskan rencana yang telah disusun, kemudian mengundang para guru-guru untuk memberikan masukan, usulan, ide, serta metode yang akan digunakan. Dijelaskan juga alat, bahan yang diperlukan, serta penjadwalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan manfaat serta tujuan dari kegiatan tersebut untuk anak didik. Nah, pada tahap pembelajaran ini dilakukan kesepakatan antara supervisor yaitu kepala sekolah dengan guru mengenai jadwal dilakukannya observasi kelas. Kedua, ada tahap pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai supervisor masuk ke kelas untuk melakukan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Supervisor melaksanakan kegiatan supervisi selama pembelajaran berlangsung, mulai dari awal sampai akhir atau sampai selesai. Supervisor memposisikan dirinya yang sesuai, jadi tidak akan mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Sekolah ini hanya mengamati. Dalam melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran, supervisor membawa instrumen supervisi untuk melaksanakan kegiatan. Ketiga, ada pasca pembelajaran. Setelah pembelajaran berlangsung, supervisor melakukan analisis data dan mengadakan pertemuan untuk berdiskusi, wawancara terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru tersebut. Dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Tahap selanjutnya pelaksanaan supervisi akademik adalah supervisi penilaian hasil belajar yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru, merupakan rangkaian dari tahap pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan data terkait kompetensi guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar, serta memberikan umpan balik agar guru ini berlatih untuk meningkatkan keterampilannya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Keempat langkah supervisi pendidikan ini mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain dan berkesinambungan. Dalam beberapa proses, langkah yang harus dilakukan supervisi guna melakukan kontrol terhadap pembelajaran guru di kelas. Pemaknaan atas 4 langkah supervisi pendidikan tersebut hendaknya juga membina inisiatif guru, serta mendorong untuk aktif menciptakan suasana pembelajaran. Seorang supervisor juga harus mampu menginterpretasikan makna demokrasi. Supervisor hendaknya menyerahkan dan mempercayai bawahannya untuk mengambil keputusan apa saja, sehingga guru dapat leluasa untuk berkreasi dalam pembelajaran di kelas. Dan dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah dapat melakukan musyawarah dengan guru-guru untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Akan tetapi teman-teman, dalam pelaksanaan supervisi ini terkadang ada beberapa guru yang menganggap bahwa supervisi hanyalah ajang kepala sekolah untuk mencari kesalahan guru-guru saja. Padahal supervisi tersendiri untuk meningkatkan kemampuan guru dan meningkatkan mutu sekolah. Maka diperlukannya adanya edukasi kepada guru-guru mengenai supervisi pendidikan. Memberikan motivasi kepada guru-guru agar senantiasa bekerja dengan giat dan hati yang senang. Kesimpulan dari materi di atas adalah yang pertama, supervisi adalah usaha untuk memberikan layanan kepada guru-guru, baik secara individual maupun secara berkelompok, dalam usaha memperbaiki pengajaran dengan tujuan memberikan layanan dan juga bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Yang kedua, tujuan dari supervisi yaitu menciptakan, memperbaiki, dan untuk membantu mengembangkan minat serta bakat siswa, dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan guru, meningkatkan moral dan juga akhlak siswa.
Manfaat dari supervisi pendidikan, yaitu untuk terciptanya kinerja yang efektif dan juga efisien. Pengaplikasian supervisi pendidikan di PAUD Fathur Rachman memiliki 4 tahap. Pertama, tahap pra-pembelajaran, yaitu membuat kesepakatan antara guru dengan supervisor tentang aspek proses belajar mengajar yang akan dikembangkan dan juga ditingkatkan di sekolah tersebut. Yang kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pelatihan mengajar dan observasi yang mana guru sedang melakukan proses pembelajaran dan supervisor melakukan pengamatan dengan cermat pada kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir. Yang ketiga, ada pasca pembelajaran, yaitu supervisor mengadakan analisis data dan mengajak guru untuk mendiskusikan atas apa yang telah dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas tadi. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu tahap penilaian hasil belajar, bertujuan untuk memberikan umpan balik atas apa yang telah dilakukan oleh supervisor kepada guru yang sedang berlatih mengajar meningkatkan keterampilannya. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai pengaplikasian supervisi pendidikan. Apakah teman-teman sudah paham? Semoga materi ini dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.